Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita para peziarah dari Jakarta, Makassar, Singapura, dan Australia, serta teman-teman dari Manado. Bersama saya ada Romo Terry Ponomban. Mari kita menghadap Tuhan, dan Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini untuk belajar dari hidupnya. Karena ternyata hidup kita itu tidak nyaman-nyaman saja. Ada salib, ada tantangan di hadapan kita. Supaya pantas merayakan Ekaristi ini, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, Sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Tuhan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga tingkah laku kami dijiwai dengan kehendak-Mu dan memperteguhnya dengan pertolongan kekal-Mu, agar segala sesuatu yang kami lakukan selalu berasal dari-Mu dan mencapai kepenuhannya berkat rahmat-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa, dan tidak akan lanjut umurmu di tanah, kemana engkau pergi,
menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah Orang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. bukan demikianlah orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Tuhan memberkati aku dalam mewartakan Injil suci-Mu. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan.
bahwa dia akan ditolak oleh tua-tua dan imam-imam kepala, bahkan akan dibunuh. Oleh karena itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Inilah jati diri orang Katolik, salib. Kalau mau menjadi Katolik harus mau memikul salib. Setiap orang, saya, Anda, dan kamu semua, ada salibnya masing-masing. Ada soalnya masing-masing. Ada perjuangannya masing-masing. Kita harus menyadari, jangan menolak atau membuang salib itu. Kita tidak bisa membuangnya, karena melekat pada kemanusiaan kita. Tapi apa yang harus kita perbuat? Kita harus menyadari, kita harus paham, kita punya cara untuk menghadapi salib itu. Inilah kelebihan dari pengikut-pengikut Tuhan. Bahwa dia akan menderita, dia akan mati. Tetapi kita punya cara yang Tuhan Yesus berikan kepada kita agar kita mampu memikul menghadapi salib itu. Percaya pada Tuhan anak manusia itu. Tuhan sendiri sudah merasakannya. Dia ditolak, dia dibunuh, dia akhirnya bangkit. Mari kita bersama-sama dengan Tuhan menjawab persoalan kita ini. Karena Bunda Maria sendiri contoh dan teladan dari orang yang sudah memikul salibnya, mengikuti Tuhan dan akhirnya masuk ke dalam surga. Dan Tuhan sendiri berjanji kepada kita bahwa kalau 2 atau 3 dari kita ini berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di antara kita. Mintalah pertolongan kepadanya. Karena itu kalau kita sulit, Tuhan juga mengatakan kepada kita, minta maka akan diberikan. Ketuk maka akan dibukakan pintu. Dan kalau kita kurang percaya, kita selalu harus ingat akan janji Tuhan ketika sebelum naik ke surga. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada salib dalam hidup kita, tetapi ada cara untuk mengatasinya. Bersama dengan Tuhan kita mampu menghadapi salib itu. Dalam perayaan Ekaristi ini kita mau bersyukur kepada Tuhan atas ziarah jubileum ini. Mempersembahkan keluarga Innocentius, Julian, Margaret, Vina dalam perlindungan hati tak bernoda Bunda Maria. Dan untuk rekan kami yang berulang tahun pada hari ini. Serta seorang anak yang sedang dioperasi, mudah-mudahan Tuhan memberikan dia kehidupan yang baru yang jauh lebih sehat.
Berdoalah saudara dan saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan yang kami unjukkan di altar suci ini. Semoga berkat pengampunan-Mu turun atas kami, dan semoga sembah bakti kami semakin memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau, Santa Maria yang tetap perawan. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya. Telah melahirkan bagi dunia terang abadi Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, sambil bersujud kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami katakan,
hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, yang kami mohonkan kesembuhannya, dan uskup kami Jose, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya kaum keluarga kami, sahabat dan rekan, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang ke dalam kerahiman-Mu. Perkenankanlah mereka Kau terima dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kelak kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria dari Fatima, Bunda Allah dan Bunda kami, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, Lucia, Jacinta dan Francesco, yang sepanjang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan Pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sambil bergandengan tangan, mari kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami Tuhan, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah
Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan menerima rahmat surgawi-Mu, dengan rendah hati kami mohon agar rahmat itu senantiasa beserta kami sebagai sumber pengampunan dan penyelamatan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, niat dan rencana usaha baik kita dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita sudah selesai.